Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan tentang dengan tema Islam dalam menghadapi pembangunan ekonomi. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, apa sih itu pengertian daripada pembangunan ekonomi? Nah, tentu pengertian pembangunan ekonomi ini ada perbedaannya antara pembangunan ekonomi secara konvensional dengan pembangunan ekonomi dalam Islam. Nah, kalau pembangunan ekonomi, pengertian secara umum adalah suatu serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga infrastruktur lebih banyak, kemudian perusahaan-perusahaan lebih banyak dan berkembang, serta taraf pendidikan semakin tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam adalah proses untuk mengatasi kemiskinan, kemudian untuk mendapatkan ketentraman, kemudian juga dalam hal tatanan sosial untuk mendapatkan kenyamanan. Nah, jadi ini pengertian dua hal yang berbeda antara pembangunan ekonomi secara konvensional dengan pembangunan ekonomi dalam Islam. Nah, kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Tentu ini tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam adalah salah satu penghasil untuk menghasilkan dalam mengembangkan ekonomi. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, tentu sumber daya manusia ini yang akan mengolah tadi sumber daya alam. Nah, jadi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk mengolah itu sehingga tidak terjadi kerusakan. Nah, jadi tidak menyakiti makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, jadi kita mengolahnya itu secara Islami. Secara Islami. Nah, inilah pekerjaan yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi dalam Islam ini. Kita tidak memikirkan tentang hari ini saja, tapi kita memikirkan tentang 5, 10, 20 tahun ke depan, anak cucu kita akan menggunakan juga sumber daya alam yang ada ini. Maka tidak semata-mata untuk keperluan sekarang, tapi kita juga memikirkan kemaslahatan yang akan datang di masa-masa berikutnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga sangat berperan penting. Bahkan sekarang jika kita lihat bahwa tidak dapat dilepaskan daripada teknologi. Nah, jadi bagaimana mengembangkan sarana prasarananya? Sekarang hampir di semua elemen ekonomi itu menggunakan teknologi. Nah, tentu ini juga sangat penting. Kemudian yang keempat adalah sosial budaya. Nah, ini juga akan berpengaruh. Kemudian yang kelima adalah sistem pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah sarana prasarana. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, jadi Islam menghadapi pembangunan ekonomi. Nah, tentu ini tema yang sangat menarik, bahwa kita ini dalam membangun ekonomi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bahwa kita ini adalah untuk mencapai falah tadi, untuk mencapai falah atau kebahagiaan seadanya. Nah, untuk mencapai falah kita tidak memikirkan hanya dunia saja, karena dunia ini cuma sementara. Kita akan memikirkan apa yang kita bangun sekarang ini adalah bisa membawa kita ke surga nanti ketika di akhirat. Nah, jadi perlu kita tanamkan nilai-nilai agama. Perlu kita tanamkan kepada penerus-penerus kita. Jadi kita ini membangun apa sebetulnya? Dalam hal apa yang kita membangun? Kemudian untuk siapa pembangunan ekonomi itu direalisasikan? Nah, tentu ini juga
menjadi tugas kita bersama. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.